Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jejak Om Kentung. Dan hari ini, seperti janji saya beberapa waktu yang lalu, saya ada janji juga ke teman-teman mereview salah satu helm yang ada yang bilang nih helmnya helm kerupuk, ada yang bilang helmnya helm lapuk dan segala macam. Hari ini saya akan betul-betul review dan kebetulan saya sudah coba lumayan lama pakai helm ini dan saya akan kasih informasi ke teman-teman objektif mungkin tentang helm ini. Jadi helmnya apa? Ya seperti yang teman-teman sudah lihat, ini udah kelihatan nih. Jadi ini udah kelihatan ya. Jadi ini helm adalah helm Jitsu Air One ya. Mereka menyebutnya Jitsu Air One dan ini kayaknya rilis belum terlalu lama ya. Karena beberapa juga saya lihat di channel-channel yang lain sudah menjelaskan banyak tentang helm ini dan saya rasanya ya mungkin menjelaskan mampunya saya ya dan mudah-mudahan ketika saya jelasin bisa jadi bahan referensi untuk teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama. Jadi ini Jitsu helmet, mereka menyebutnya Air One dan ekspektasi saya ketika mereka menyebut Air One ini ada kaitannya dengan udara karena air itu bahasa Inggris dan kalau di Indonesia ini tuh ada udara dan betul sekali teman-teman. Ketika saya beli helm ini biasanya kalau di bagian mount fan atau di bagian mulut ya ventilasi di mulut itu biasanya hanya satu lubang berjejer. Nah ini agak lain ya, agak lain memang. Jadi mereka punya di bagian sini satu, kemudian di sini satu dan ternyata memang ventilasinya tuh sangat sangat lumayan bekerja ya dan ini good job buat teman-teman teman-teman di digital helmet. Jadi biasanya kalau apa udaranya itu keluar di bagian tengah di bagian mulut ya, tapi ini aliran udaranya mereka keluarkan lewat sini. Jadi ketika helm ini kita dapat udara, kemudian udaranya keluar dari sini. Jadi benar-benar tuh masuk ke daerah muka ya, nggak hanya ke mulut aja. Dan ini setelah saya pakai beberapa waktu yang lalu, agak lumayan adem sih helmnya, karena dia punya ventilasi di sini satu dua, kemudian, nah yang enaknya lagi di atas, ada sini sama sini. Cuman, khusus untuk bagian atas, sebetulnya jalur udaranya tuh jalur airflow-nya atau jalur udaranya tuh sudah bagus ya, karena ada beberapa helm yang mereka bikin skema ventilasi seperti ini, tapi airflow-nya itu yang nggak jelas gitu. Jadi ventilasinya kemana, bolongan airflow-nya juga kemana. Jadi udaranya tuh benar-benar nggak masuk lah gitu. Dan ini beneran masuk karena kebetulan saya bongkar APS-nya, airflow-nya betul masuk. Dan ada udara lah. Nah, cuma masalahnya adalah udaranya itu ketahan sama front pad-nya, sama front pad yang di sini nih. Jadi udaranya tuh front pad-nya agak ketebalan, jadi udaranya tuh kayak atau angin tuh agak malu-malu masuk ke kepala. Tapi overall sih oke lah, masuk ada udara masuk dan ketika saya beberapa kali pakai ini siang-siang bolong ya, yang panasnya nauzubillah min dzalik, lumayan enak sih, lumayan enak gitu ya. Karena bagi saya sih nggak terlalu berharap banyak dengan helm yang ini price-nya agak lumayan teman-teman, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga. Menurut saya ya, sekali lagi menurut saya. Mungkin teman-teman bisa lihat di e-commerce harganya berapa di Air, tapi saya beli ini dengan harga di salah satu e-commerce itu saya beli cuman harga sekitar 420-an lah ya. Dan itu bagi saya oke okay lah karena akhirnya jadi saya mau coba. Nah, itu teman-teman pertama dari sisi ventilasi. Nah, kemudian yang lumayan agak suka sih saya agak suka, bukan terlalu suka ya, jadi agak suka dengan helm ini. Ini fittingnya lumayan nyaman menurut saya ya, menurut saya sekali lagi. Kepala saya lingkarnya itu 5960 ya masuknya sih chartnya itu di L kalau di helm-helm Arai atau Shoei atau KYT dan NHK tuh saya makanya chartnya itu L. Ini saya suka jadi fittingnya itu di pipi itu betul-betul megang ya. Jadi betul-betul megang, di jidat juga megang dan helm ini juga tidak terlalu berat karena kemarin tuh informasinya helm ini beratnya cuma 1,450 gitu atau 1450 gram kalau di kilogram kan 1,4 kilogram ya, jadi lumayan lah nggak terlalu berat-berat amat. Oke, kemudian yang saya expect selanjutnya adalah ini kacanya ternyata mereka pakai kaca brand lain teman-teman, mereka kayak pakai kaca brand lain, jadi pakai kaca dari brand Norris, tapi sebetulnya kacanya ini adalah kaca yang PNP ke KYT titik course. Jadi uh, saya senangnya itu adalah visualisasinya jadi lumayan luas ya karena KYT sekarang ini mereka ketika mengeluarkan helm jadi visualisasinya bagus-bagus semua. Jadi melihatnya itu jadi sudut pandang
objek view-nya itu sangat luas, dan ini karena dia pakai TT Course jadi lumayan luas juga gitu ya. Jadi jangan takut teman-teman kalau ini, walaupun si Jitsu-nya juga ngeluarin juga visornya, tapi visornya aslinya dari Norris karena di sini ada tulisannya Norris. Tapi ini bisa pakai punya TT Course ya teman-teman. Kemudian ini sudah pakai double D-ring, tapi jangan berharap di helm 400 ribuan itu ada EQRS atau Emergency Quick Release. Ini belum ada Emergency Quick Release, jadi jangan terlalu banyak berharap ya. Tapi ini sudah double D-ring. Cuman double D-ringnya ini teman-teman saya bandingkan dengan brand-brand yang lain. Ini nggak tahu ya, kayak agak kurang proper sih. Nggak tahu juga, mungkin bisa dibilang kelemesan atau gimana ya. Jadi materialnya agak beda, agak terlalu lemas dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Jadi saya nggak tahu nih hasil ujinya gimana. Oke, itu dari sisi helmnya. Dan satu lagi nih helm kekinian ya, dia ada spoilernya. Bentuknya seperti ini, dan ini memang gara-gara racunnya dari AJV. Ya, pertama kali ngeluarin di Corsa kemudian Vista. Ini gara-gara mereka nih. Oke, selanjutnya ini helm agak sedikit unik. Nah, ini uniknya nih helm. Biasanya helm itu kalau ada beberapa helm bentuknya ini nggak ada yang dagunya ngelancip begini. Nah, ini ngelancip. Ya sebetulnya ngelancip di belakang sama di depan ini seperti ini kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini kemarin saya taruh di tangki motor, kemudian saya taruh di jok motor, itu agak lumayan sih mencegah resiko terjadinya helm jatuh ke bawah gitu ya ketika saya main taruh sembarangan aja. Jadi helmnya ini tahan gitu ya ketika ketika ada goncangan-goncangan, ketahan sama bagian dagu sama bagian lonjong di leher. Nah, kemudian teman-teman ini hal yang menurut saya yang ini sebenarnya masukan ya ke teman-teman Jitsu helmet. Pertama, itu tadi saya sudah bahas tentang review singkat secara helm, nanti saya review singkat secara Jitsu-nya. Nah, teman-teman buat teman-teman di Jitsu helmet, ini saya komentari ya. Pertama adalah masalah finishing. Karena ketika saya dapat ini helm, ini di bagian spoiler itu banyak kayak kelihatan lem-lem bekas lem tembak ya, jadi agak kasar kelihatannya. Kemudian saya nggak berharap kalian dekalnya itu rapi atau enggak, tapi minimal eh, terlihat good looking lah ya, gitu. Jangan berantakan. Tapi ini sih oke lah menurut saya. Cuman di finishing di sininya nih, kalau ditegesin banget tuh kelihatan kayak ada bekas-bekas helm. Bekas-bekas helm, bekas-bekas lem kok helm sih. Nah, oke, itu pertama. Nah, terus yang kedua, ketika kemarin saya menanyakan ke teman-teman Jitsu Helmet, kan ada beberapa kali request, Om, helmnya dibanting aja di tes, terus helmnya dipecahin aja, coba tes gitu, kerupuk atau enggak, ya oke. Permintaan teman-teman sebetulnya mau saya iakan, cuman saya menghargai uang yang saya keluarkan, ya, saya keluarkan uang ini agak lumayan ya, karena bagi saya uang segitu tuh masih lumayan lah gitu ya. Saya masih masih dalam golongan kaum mendang mending. Jadi uang segitu saya buat ngerusakin helm, saya rasa itu saya tidak menghargai eh, apa ya jerih payah ketika saya mendapatkan uang itu. Walaupun menurut teman-teman mungkin ada yang uang segitu mah kecil lah, tapi bagi saya uang segitu itu lumayan besar karena untuk mendapatkan uang segitu ya ada hal yang harus saya bayar. Itu ada hal yang harus harus saya korbankan, waktu, tenaga dan pikiran. Jadi sayang sekali saya bukan nggak berani ya, saya menolak untuk memecahkan helm ini dengan dibanting. Dan akhirnya saya nemu solusi gimana caranya saya tidak mengeluarkan uang, tapi helm ini harus diuji sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya kebetulan komunikasi dengan tim Jitsu Helmet, saya agak acung jempol buat teman-teman Jitsu Helmet responnya di IG ya. Mereka belum punya website, tapi mereka baru punya IG. Jadi saya menyarankan ke mereka untuk membuat video helm ini dibanting, dites, coba dibanting hancur atau enggak gitu ya. Karena ini untuk membuktikan ke konsumen bahwa helm yang dibuat sama Jitsu itu materialnya itu benar-benar kuat. Ya, bukan untuk gaya-gayaan, tapi benar-benar dites karena untuk menentukan bahwa material ini kuat atau enggak. Karena tidak menutup kemungkinan helm ini ke depan mungkin akan menjadi helm yang banyak diminati. Karena ini price-nya lumayan, nggak terlalu mahal-mahal banget gitu. Dan saya juga tertarik karena price-nya juga. Gitu ya, dimana yang helm-helm kayak gini biasanya udah di atas 700-an, 800-an, tapi mereka masih pricing masih mereka jual di under 500, dan bagi saya tuh ya kalau buat yang kaum mending oke. Dan itu saya kemarin kasih masukan ke tim Jitsu Helmet, dan saya senangnya mereka merespon, dan mudah-mudahan bisa segera ya teman-teman Jitsu Helmet untuk direalisasikan janjinya.
Ya, helmnya dibanting. Batoknya aja nggak usah secara keseluruhan. Oke, teman-teman itu mungkin sedikit review singkat tentang Jitsu helmet. Intinya kalau saya sendiri, saya belum terus terang saya belum berani merekomendasikan teman-teman untuk membeli ini karena belum ada hasil uji yang jelas tentang helm ini. Tapi ketika kemarin saya coba pukul-pukul begini, saya samain dengan helm yang saya punya yang ABS. Bunyinya sama sih, artinya memang kalau dari bunyi hampir sama atau sama, kurang lebih material yang mereka pakai sama gitu ya, sama. Tapi ini masih kurang valid sih kalau saya uji cuma begini gitu ya. Tapi setidak-tidaknya dari soundnya atau dari apa yang saya dengar itu kurang lebih sama dengan helm yang betul-betul ABS, yang bisa bertanggung jawaban ABS-nya. Nah, jadi ya tadi ya, saya belum berani rekomendasikan bahwa helm ini bisa teman-teman dapat. Bukan dapat kan, kalau dapat kan gampang tinggal beli. Untuk pakai ya, gitu ya, untuk pakai. Karena sebelum teman-teman Jitsu Helmet memberikan klarifikasi atau bukti bahwa helm ini memang materialnya kuat, seperti apa yang saya sarankan, kayaknya agak susah gitu ya saya untuk merekomendasikan juga ke teman-teman, kecuali nanti itu sudah keluar. Dan mudah-mudahan teman-teman Jitsu Helmet cepat-cepat bikin video itu supaya saya yakin ini helm akan banyak yang beli gitu karena price-nya murah dan biasanya kelakuannya helm-helm zaman sekarang tuh suka nyontek-nyontek apa namanya brand yang lain. Tapi ini betul-betul mereka tidak nyontek. Mungkin ada satu dua poin yang mereka contek dari helm yang lain. Tapi overall mereka bikin kayak desainnya tuh bikin sendiri lah. Dan ini saya applause dan sangat mengapresiasi teman-teman Jitsu Helmet. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jadi bisa nambah-nambah referensi untuk membeli helm-helm yang low budget. Karena ini maksudnya adalah helm low budget. Jangan ngeliat yang dua ini. Nah ini helm. Kalau belakang tuh helm anak saya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi referensi ketika teman-teman mau beli helm yang low budget atau yang economic budget. Ya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel saya. Mudah-mudahan yang mendengarkan bisa jadi inspirasi atau bisa menjadi referensi untuk membeli helm. Oke teman-teman, saya undur diri, saya pamit. Mudah-mudahan habis ini, karena saya ada janji lagi ke teman-teman tentang helm, kita akan bahas helm kopi atau helm apa namanya, helm yang kopi ya, helm yang kopian. Nanti saya akan bahas juga. Nanti setelah video yang lain-lain lagi habis ini. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.